Sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, jumpa lagi bersama saya Ambi Abu Fatin, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan juga rahmatnya yang senantiasa dicurah limpahkan kepada kita semua, di mana Allah masih menggerakkan hati kita dan juga memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk sama-sama menjawab dan memenuhi panggilan-panggilan Allah. Dan Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang penuh berkah ini. Oke, sekarang kita akan coba lanjut kajian kita di surah Al-Falaq. Oke, sambil teman-teman juga ngajak teman-temannya yang lain. Biar belajarnya nggak sendirian ya. Oke, saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Falaqnya. Oke, jangan lupa juga tap 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 biar naik algoritmanya supaya terbaca dan vibes positifnya supaya bisa menyebar juga kepada yang lain. Jadi vibes positif itu seperti huai ya. You know huai? Huai itu menguap kalau dalam bahasa Indonesia ya. Saya tak pasti kalau dalam bahasa Melayu mungkin sama kok ya. Kalau kita tengok ada kawan sebelah kita yang menguap, wah gitu ya. Itu pasti yang lainnya itu suka tersugesti dan melakukan hal yang sama ya. Mun aya nu huai pasti eta teh sapalihna teh sok huai ya. Jadi yuk berbagi semangat di pagi yang ceria ini ya. Di pagi yang penuh berkah ini berbagi semangat dan yang lain ajak mereka untuk sama-sama bergabung ya. Kita belajar supaya efektif tidak ada pertanyaan yang berulang ya. Baik, saya contohkan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, kita mulai kajian kita dari ayat yang pertama surah Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Katakanlah kul ini sudah kita bahas ya pada saat kita membahas surah An-Nas. Ya, ini dia. Mudah-mudahan cukup terbaca ya di screen handphone sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Lagi saya ingatkan sahabat Al-Qur'an ya, kata kul ini ada huruf lam bertemu dengan huruf hamzah. Qul a'udzu. Pastikan pengucapan huruf lam ya, di sini idhar. Apa itu izhar masih ingat ya? Jadi huruf lam dibaca sesuai dengan makhraj hurufnya, yaitu ujung lidah kita yang disentuhkan dengan gigi maaf, dengan langit-langit ya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan langit-langit. Kul, kul. Dan lam itu memiliki sifat tawasud. Apakah tawasud itu? Yaitu sifat di antara syiddah dan juga rokhawah. Syiddah itu bermakna jeda suara, ya. Inhibasus saut, sementara rokhawah itu jaroyanus saut, mengalirnya suara. Maka tawasud itu bainiyah di antara syiddah dan rokhawah. Artinya tidak dijeda, tidak juga terlalu mengalir. Oke? Dia di antara keduanya itu. Kan kalau dijeda begini, ya. Misalnya kalau dijeda itu seperti huruf hamzah. Huruf yang dijeda, huruf yang syiddah itu hurufnya ada 8 ya. Atika di toko baju. Selain atika mah ya. Selain atika yang di toko baju, nah itu dia tidak boleh dibaca syiddah tuh ya. Baik. Jadi alladzina yu'minuna, yu'minuna itu jelas sekali ada jedanya ya. Alladzina yu'minuna. Nah, berbeda dengan huruf lam. Huruf lam ini dia tidak boleh diputus, tidak. Kul a'udzu, kul a'udzu, tidak boleh diputus, ya. Dia harus mengalir tapi tidak sepenuhnya mengalir. Karena sekali lagi huruf lam itu sifatnya adalah tawassut. Ah, gitu ya. Jadi kul a, kul a. Oke.
Jadi ini tawassut dan idhar ya. Qul a'udzu, sebab kalau diputus, kalau dijeda, terkesan bahwa di sana ada hukum saktah. Nah, gitu ya. Jadi tidak begini, tidak qul a'udzu birabbil falaq. Sebab saya juga pernah mendengar ada yang membaca qul ya, contoh yang lainnya ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak hal ka ayyuhal ka qul ya tuh. Qul a'udzu qul a'udzu. Itu yang pertama ya, sahabat Al-Qur'an ya. Jadi huruf lamnya pastikan tawasud dan juga idhar. Baik, seterusnya untuk huruf oke sebentar. Sebelum huruf hamzah ya, sebelum huruf hamzah. Ini banyak pertanyaan ya, terkait dengan bagaimana membaca huruf hamzah ketika bertemu dengan ain. Nah, oke. Sebelum ke sana coba perhatikan lamnya nih ya. Di antara kesalahan yang paling banyak terjadi ketika mengucapkan huruf lam itu adalah memantul. Gitu ya. Jadi selain yang dijeda kul a'udzu, ada juga yang Qul a'udzu birabbil falaq. Hati-hati, huruf lam bukan qalqalah, ya. Jadi memang setali tiga uang sebetulnya ya, antara menjeda huruf lam dengan mengkolkolahkannya itu ya. Kesalahannya hampir satu rumpun itu tuh ya. Kenapa? Karena huruf-huruf qalqalah itu biasanya adalah huruf-huruf syiddah, kan. Coba, huruf syiddah itu apa tadi? Atika di toko baju, ya. Atika di toko baju ya, atau kalau dalam kitab ilmu tajwid itu biasanya ajidu kotin bakat ya, ajidu kotin bakat ya. Jadi atika di toko baju. Dari atika di toko baju yang merupakan huruf syiddah ini, 5 di antaranya adalah huruf qalqalah. Gitu ya. Jadi ada 8 huruf syiddah, 5-nya itu adalah qalqalah gitu. Maka huruf qalqalah itu adalah bagian daripada huruf syiddah. Tidak ada huruf qalqalah yang bukan huruf syiddah. Ya, saya ulang, huruf syiddah itu ada 8. Atika di toko baju. Nah, dari 8 huruf syiddah ini, 5 di antaranya di toko baju itu adalah huruf qalqalah. Jadi kesalahan ketika mengkolkolahkan huruf lam dengan menjedaknya huruf lam itu ya 11 12 lah gitu ya. Nah, tapi lebih parah sih kalau mantul ya. Coba ada yang buat pengakuan nggak ya? "Iya iya, saya dulu suka mantulin huruf." Pernah juga ada yang membuat pengakuan begini ya, "Kayaknya kalau nggak mantul tuh nggak sedep," gitu ya. Iya, kalau huruf qalqalah, kalau bukan qalqalah mah ya jadi terlalu hambar ya, bukan terlalu hambar ya, terlalu giung kalau gula gitu ya, atau kalau garam itu terlalu apa ya istilahnya ya, terlalu asin gitu ya. Terlalu asin itu jadi kayak pahit gitu ya, wong Jawa pahit leder gitu ya. Jadi nggak enak gitu ya, nggak nyaman di lidah gitu ya kalau makanan gitu ya. Jadi kalau huruf-huruf qalqalah tidak dikolkolahkan memang juga tidak nikmat ya. Misalnya, "Qul a'udzu birabbil falaq." Coba, pemirsa pasti masih menunggu sesuatu kan, ya. "Min syarri ma khalaq." Kayaknya masih ada beban hidup yang belum terselesaikan gitu ya. Kalau baca huruf qalqalah nggak dikolkolahkan tuh ya. Nah makanya teman-teman sahabat Al-Quran gitu ya. Jadi sesuai dengan porsinya aja lah gitu ya, sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan kuotanya gitu ya. Jangan ngambil kuota orang lain gitu ya. Jangan juga berlebihan ya. Jadi kul a, tidak dijeda apalagi mantul ya. Jadi kesalahan pertama ingat ini, kul a'udzu diputus. Kesalahan yang kedua, qul a'udzu. Kalau yang mengalir rasanya jarang. Qul kalau mengalir malah jadinya kula gitu ya, tidak. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua sahabat Al-Qur'an, ya perhatikan ini ya. Kita fokus pada kata a'udzu sekarang ya. A'udzu. A. Huruf hamzah itu diucapkan dari pangkal tenggorokan kita, aqsal halqi, ya. Dengan sedikit penekanan karena memang dia memiliki sifat syiddah, a, a. Dan dia berada dalam posisi fathah. Ya, ini dia ya. Fathul fami fathan taman, dibuka mulutnya itu dengan sempurna. A. Jadi tidak tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak begitu ya. Qul a.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi dibuka mulutnya coba kul a, kul a'u. Nanti kalau masuk huruf kedua, huruf ain, dia dalam keadaan dhamma, dhamus syafataini dhamman muhkaman, maka dimonyongkan bibirnya, gitu ya. Dengan jelas, qul a'udzu, qul a'udzu. Zu-nya juga sama, qul a'udzu. Gitu ya. Qul a'udzu, bedakan makhrajnya, bedakan, sifatnya, dan bedakan bunyinya tentu saja ya. Baik, A itu dari pangkal tenggorokan sekali lagi asal halki, dan A itu dari wasatul halki, dari tenggorokan bagian tengah ya. Baik, jadi di sini nih, qul A, Nah, karena dia berada dari pangkal tenggorokan, ini yang sering kali diasosiasikan bahwa huruf hamzah dan huruf H itu keluar dari dada. Terutama huruf H sih ya, terutama huruf H. Kalau hamzah hampir kita nggak pernah dengar ya, A dada katanya nggak ada. Kalau huruf H biasanya suka ada yang menyebut, apa namanya, hak dada gitu. Padahal tidak ada ya. Secara konsep makhraj dalam ilmu tajwid itu tidak ada, makhraj yang namanya as-sudur gitu ya, tidak ada. Yang ada itu adalah al-halqu. Jadi yang paling bawah ini adalah tenggorokan kita nih teman-teman ya, di sini ya. Jadi hurufnya yang keluar paling bawah ya, mungkin berbatasan dengan dada lah gitu ya, makanya suka ada yang mengasosiasikan dia dari dada, tapi sebenarnya bukan. Oke, H, ini yang dari tenggorokan bagian bawah ini ya. A, H. Sementara huruf A itu dari sini naik sedikit, bukan dari atas juga tapi dari tengah-tengahnya ya. Oke. A, I, U. Awas jangan sampai ikut nyirung jadinya I, U. Tidak A, I, U tapi A, I, U. Ya, memang perlu effort ya. Untuk berlatih kenapa? Karena huruf ain ini memang salah satu huruf yang asing buat kita, ya. Salah satu huruf yang tidak terbiasa dalam komunikasi kita sehari-hari, kan. Ya beda kalau huruf H. Kalau huruf H mah ini misalkan, bolpen saya ini kan warnanya hitam, ya kan? Oke. Mmm, daun-daun warnanya hijau. Rabu, salah satu nama hari, gitu ya. Kalau daun-daun semuanya berada di satu area yang sangat luas gitu ya, pohon-pohonnya banyak gitu kan, itu berada di hutan. Tidak mesti kebun juga ya, bisa jadi hutan gitu ya. Ah, hari hutan hijau, itu kan biasa menyebutkannya gitu ya. Walaupun kadang-kadang ketika baca Al-Quran suka ada juga yang jadi berlebihan gitu kan ya. Ha, hi, hu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidanbihim fasawwaha. Kan sampai habis suaranya gitu ya. Itu jangan sampai berlebihan juga ya. Baik, kembali lagi ke huruf hamzah. A, zu. Jadi huruf ainnya sekali lagi keluar dari tengah-tengah tenggorokan ya, wasatul halqi. A'udzu, udu. Baik. Seterusnya kata udu panjangnya sahabat Al-Quran cukup 2 harokat saja. Awas jangan kelebihan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak. A'udzu. Nih baik. Bagaimana saya menghitung kadar harokatnya sekali lagi perhatikan ya. Qul a'udzu. Oke ya. Ketika program Tahsin dengan kaidah mengayun suara, itu lagi booming-booming-nya, ya. Itu ternyata banyak juga yang tidak sepakat dengan, teknik mengayun suara gitu ya, nggak ada masalah sih ya. Namanya juga metode, ada orang yang setuju, ada yang nggak setuju, itu bebas-bebas saja gitu ya. Tetapi yang tidak pernah diperdebatkan itu adalah kadar panjangnya, yaitu 2 harokat. Nah, gitu ya. Bahwa yang 2 harokat itu ada yang mempersepsi menjadi qul a'udzu birabbil falaq. Itu memang banyak terjadi ya, gitu. Dan saya juga banyak menemukan ya, ada yang menjelaskan bahwa mad, itu 2 harokat gitu ya, benar secara konsepsi, secara teori, tapi dalam prakteknya ada juga yang kepanjangan. Gitu ya. Jadi teman-teman bagaimana cara menghitungnya coba perhatikan ini ya. Buka alif kita, ini alifnya dengan jarinya gitu ya. Buka alifnya dan tutup kembali pada saat kita memanjangkan bacaan tadi dengan gerakan yang tidak terlalu cepat.
dan tidak terlalu lambat. Artinya menyesuaikan dengan ritme bacaan Al-Qur'an kita ya. A'udzu, qul a'udzu. Nah, ini alif kan? Ini alif nih, ya. Jadi alifnya dibuka dan ditutup. A'udzu, bukan wawunya. Kalau wawu nanti kan begini nih kalau wawu ya. Ini mah alif nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Ah, oke ya. Baik, jadi ru-nya 2 harokat. Jangan sampai kepanjangan. Ya, baik, itu 2 harokat ya. Oke, huruf hamzah sudah, huruf ain sudah, sekarang huruf dzal. Ya. Huruf dzal, sahabat Al-Quran masih ingat di mana dia makhrajnya. Oke, ujung lidah kita, perhatikan ini, bertemu dengan gigi seri atas. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Awas. Bukan dari ujung lidah ke gusi bawah. Kalau ujung lidahnya ke gusi bawah, nggak nempel ke gigi atas, nih, zu nggak nempel ya, maka nanti bunyinya otomatis berubah sendiri menjadi zu. Maka pastikan tuh, harus dipastikan ujung lidahnya teh benar-benar nempel. Kemana nempelnya? Ke gigi seri atas. Zu, a'udzu. Nah, suka wae ada yang minta ini teh ya, tolong pakai alat peraga, gitu ya. Baik. Siap, ini dia. Tuh, ya. Jadi ujung lidah kitanya nempel ke sini nih, betul-betul nempel ke gigi ya. Oke. Nah, nempelnya begini nih. Tuh, nempel ya. Walaupun ada juga yang membolehkan dengan cara menggigit. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ada juga yang menggigit begini, tuh. Za, zi, zu ya. Tapi tentu lebih ringan, lebih sederhana sebetulnya kalau hanya sekedar menyentuhkan begini. Zu, za, zi, zu. Ya kan? Baik. Zana, zauna, zuna, zaina, zina, zazna. Dan ternyata huruf zal itu sahabat Al-Quran, pada saat dia disukun, hati-hati, dia bukan qalqalah. Bukan atika di toko baju, ya. Oke. Kan tidak atika di toko baju bukan ya, tapi atika di toko baju ya. Jadi huruf zal nggak masuk. Maka ketika sukun itu ya, ketika sukun dia harus mengalir ya. Kalau dari sifat mengalirnya suara, huruf zal itu dia punya sifatnya rokhwah. Kan kalau yang dijeda itu kan cukup 8 saja tadi ya, atika di toko baju. Maka lawannya itu dia tidak termasuk yang dijeda suaranya ya, tetapi harus mengalir. Walaupun ada di antaranya yang 5 huruf itu yang harus dibaca bainiyah, sifatnya di antara syiddah dan juga rokhwa ya. Baik. Nah, huruf zal, zalna, zalna, mudni, tuh. Tidak mudni, mudni tidak, tapi mudni. Zana, zauna, zuna, zaina, zina, zazna. ذو ذان ذذن من المذن مزيدا ذان ذا. Tuh, ya kan? Jadi pastikan sekali lagi ujung lidahnya nempel ke gigi seri atas. Qul a'udzu, qul a'udzu. Baik, itu kalimat yang pertama insyaallah cukup jelas ya. Selanjutnya sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada kalimat berikutnya ya, yaitu birabbil falak. Oke. Sebelumnya kita fokus pada kalimat birabbi. Pada kalimat birabbi ya. Huruf ba. Huruf ba itu dari mana keluarnya? Huruf ba itu intibakus syafatain. Yang merapatkan kedua bibir kita. Bi, ba, bi, bu. Huruf ba punya sifatnya apa saja? Satu, huruf ba itu punya sifatnya kalau dari segi nafas, yo, hamas atau jahar. Ka, fi, bu. Jelas tidak. Ya, artinya tidak ada nafas yang mengalir ketika huruf ba diucapkan. Kan nggak mungkin becek gitu ya. Ba, fi, bu. Jangan nggak juga ya. Jadi cukup ba, bi, bu. Berarti dia jahar. Tidak ada nafas yang mengalir ya. Kenapa juga kok huruf ba nggak punya nafas misalnya gitu ya? Karena memang otomatis ketika kita menyebutkan huruf ba,
ketika intibakus syafatain, kedua bibir kita itu dirapatkan, ya otomatis napasnya tertahan gitu. Ba, bi, bu, walaupun bisa juga tadi dipaksakan ya kan. Ba, bi, bu. Aduh kayaknya kayak gimana gitu ya kalau dipaksakan begitu ya. Jadi bana, bauna, buna, baina, bina, babna, gitu ya. Dan huruf ba ini sahabat Al-Quran kalau dari segi suara itu dia punya sifat apa ya? Ketika di toko baju. Yaitu sifat syiddah. Artinya ketika dia ditasydid itu dia terputus sebetulnya. Bi, gitu ya. Tapi kalau kita bertalaki dengan guru-guru kita yang punya sanad, biasanya ya, itu ada sedikit catatan. Iya, secara konsepsi benar. Itu sifatnya syiddah, gitu ya. Tetapi kalau, dalam segi prakteknya secara turun-temurun atau yang kita kenal dengan sanad tadi gitu ya, itu huruf ba itu sedikit mengalir ya, walaupun agak bertolak belakang begitu ya kalau dari segi kognitifnya gitu ya. Tetapi dari segi, apa namanya, konatifnya ya, praktek membacanya itu huruf ba itu ada mengalir sedikit ya. Bi, walaupun tidak sepenuhnya mengalir tidak, birabbil falaq. Kalau mengalir begini, birabbi itu berarti dia punya sifat rokhawah. Kalau apa namanya, syiddah itu bi, dia diputus terus ya, inhibasus shaut, bi gitu ya. Tapi kalau kita belajar sanad, nah itu biasanya ada sedikit mengalir ya. Walaupun kalau sedikit mengalir kan jadinya kayak Ibainiyah ya. Ya ini juga pernah gegar buat saya gitu, aduh, masa sih gitu kan ya. Atau kalau dari segi prakteknya memang sedikit mengalir mah kenapa nggak disebut tawasud aja tuh kalau begitu ya kan. Tapi kan ternyata enggak juga ya. Secara konsepsi dia tetap aja masuknya ke dalam kelompok huruf, syiddah gitu ya. Tapi kalau dari segi praktek, itu dia, birabbi. Tapi sekali lagi catatannya tidak terlalu mengalir, tidak birabbil falaq, itu tentu saja berat ya, tidak sesuai dengan fitrah ketika kita membaca Al-Quran. Jadi intinya kalau makhraj dengan sifat itu aslinya sesuai dengan, fitrah kita ya. Makanya kan tadi kalau nanti, qalqalahnya nggak keluar, itu nggak ngenah. Tengenaheun lah pokokna namanya, tidak nyaman di telinga ya. Baik, birabbi. Perhatikan ini, birabbi, tidak birabbi, tidak juga birabbil falaq, ya. Tapi kalau yang ketiga ini, birabbil falaq, itu masih masih dalam batas toleransi, kenapa? Karena dia tidak sepenuhnya salah berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Beda dengan yang pertama tadi kesalahannya, birabbil falaq. Karena ternyata ada juga yang membaca huruf ba-nya itu dia mengalir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama halnya seperti Al-Falaq ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya kenapa? Karena huruf ba sekali lagi bukan sifat rokhawah. Jadi tidak boleh mengalir sepenuhnya. Tidak birabbil falaq, tapi birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Seterusnya sahabat Al-Quran, pada kata rabbi di sini ada huruf ra, ya. Huruf ra-nya berbaris fathah. Nah, ini dia ya. Jadi huruf ra, saya sudah membahas, kalau dia berbaris fathah atau dhammah, ya, maka dia punya sifat menebal, tafkhim, ya. Ra, tidak ra. Tidak ra, tidak ringan, tapi sedikit berat, menebal, ya. Ra. Bira, bira, birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak birabbil, bira, tidak bira, tapi bira. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, baik, itu huruf ra ya. Berikutnya sahabat Al-Quran di sini ada, alif lam dan juga ada idhar qamariyah di sini ya. Ada idhar qamariyah. Oke, apa itu? Pertemuan huruf ba kasroh ini dengan alif lam. Bi rabbil, rabbil, rabbil. Lamnya tawassut dan idhar. Ya. Jadi jelas lamnya harus keluar dari ujung lidah kita bersentuhan dengan langit-langit. Bi rabbil falaq. Bi rabbil fa. Ya. Fa-nya perhatikan dari mana keluarnya ujung lidah kita
bersentuhan dengan gigi seri atas, ya. Birabbil fa, ya. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Awas, bukan pa, pi, pu. Nah, gitu ya. Bukan Paris Panjapa ya, tapi Paris Van Java. Gitu ya. Jadi tidak palak tapi fa, sa. Qul a'udzu birabbil falaq. Fa, fi, fu. Ujung lidah maaf, bibir bawahnya nih, bibir bawahnya nih nempel ke gigi seri atas. Fa, fi, fu, ya. Baik, ternyata tidak sederhana ya. Ngatur lidah, ngatur bibir, padahal sama-sama tidak bertulang. Kadang-kadang ada yang diminta untuk menyentuhkan bibir bawah dengan gigi seri atas tuh, jadi gini, coba nempel bibir bawahnya dengan gigi seri atas, angger wae eta mah jadi pa gitu ya, kalau kedua-dua bibirnya rapat ya. Baik, jadi bukan pa, bukan bibir dengan bibir, tapi, apa namanya, bibir bawah ini dengan gigi seri atas, fa. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, ya, jadi falaq. Nah, qalqalahnya sahabat Al-Qur'an pada huruf qaf, ya. Qalqalahnya pada huruf qaf ini perhatikan, kita tahu huruf qaf itu adalah huruf isti'la. Oleh kerana huruf qaf ini adalah huruf isti'la, isti'la itu punya kaidah. Kullul musta'la mufakhamah. Bahwa setiap huruf isti'la itu tebal dan juga menebalkan. Maka bunyinya tidak qul a'udzu birabbil falaq. Tidak falaq, tapi perhatikan ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ya, pangkal lidahnya kalau huruf isti'la itu dia terangkat ke langit-langit, ya. Nah, oleh karena pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit, maka dia jadi menebal. Dan oleh karena dia menebal, maka fathahnya itu dia terdengar sangat dominan, ya. Jadi bunyinya tidak falake, tapi falaqqa, ya. Mulutnya tetap terbuka, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Mudah-mudahan ayat pertama cukup jelas ya. Oke. Sekarang kita lanjut di ayat yang kedua. Ini ketemu lagi dengan ikhfa ya di ayat yang kedua ini sahabat Al-Qur'an ya. Oke. Ketemu lagi dengan ikhfa pada kalimat min syarri. Min syarri. Oke. Masih ingat bagaimana kemarin ketika dijelaskan tentang ikhfa ya. Ikhfa itu an-nutqu bil harfi bi sifati bainal idhari wal ikhfa arin 'anit tasydidi ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awal au fil harfil mukhfa. Itu ya. Baik. Jadi nunnya tidak masuk ke huruf shin, tidak misyari tentu saja, ya. Dan juga tidak tetap berada di tempatnya, ya, tidak min syarri. Kan kalau nun itu di tempatnya, itu dia ujung lidahnya nempel ke langit-langit, min. Oke. Nah, tidak juga, ini yang paling umum terjadi ya, tidak juga eng bunyinya nih ya, awas. Ikhfa itu bukan eng bunyinya nih, bukan eng ikhfa itu ya. Jadi tidak min syarri, tidak. Tidak min syarri, tidak. Tidak misyari, jelas ya, tidak idgham. Tapi bainal idhari wal idgham. Bainiyah dia sifatnya ya. Maka bagaimanakah ini kalau izhar itu dia tetap di tempatnya, kalau idgham itu dia masuk ke tempat baru, kalau ikhfa itu dia menutup. Gitu. Jadi menutup huruf yang ditempati, yang dihadapi maksud saya ya. Jadi nun itu ujung lidah dengan langit-langit, shinnya di mana? Tengah lidah dengan langit-langit ya. Maka nun yang tadinya di ujung lidah sekarang bergerak ke tengah lidah. Min syarri, min syarri, min syarri, tidak min syarri, tidak min syarri, tidak min syarri, tidak juga min syarri, tapi di tengah lidahnya. Min syarri, bunyinya di tengah lidah. Min syarril waswas, ya. Min syarri ma khalaq. Min syarri. Baik, itu yang pertama dari segi bunyi ya. Jadi huruf nunnya, makhrajnya itu sudah pindah dari rumahnya, tapi belum masuk ke rumahnya huruf shin. Baru menutup saja.
Menutup itu istilahnya adalah as-satru dalam bahasa Arab. Ya, sebutannya adalah as-satru, ya. As-satru itu artinya menutup. Oleh karena tertutup, maka bunyinya jadi samar. Tidak min, tidak mish, tapi minsya, minsya. Ah, gitu ya. Jadi awas, samar itu bukan samar artinya, bukan samar pengertiannya, bukan samar definisinya. Kan seringkali kita kalau ditanya, "Apa itu ikhfa?" Samar. Nggak sesuai duduk kadinya gitu ya. Apa itu samar? "Aduh kapok nama, samar we," gitu ya, ada yang bilang begitu ya. "Apa itu samar?" "Ah, nggak tahu, pokoknya samar aja," gitu kan ya. Bahkan ada yang mempersepsi bahwa samar itu bunyinya adalah eng, ini tidak ya. Jadi ikhfa tidak sama dengan eng, ya. Baik, jadi bagaimana bunyinya? Min syarri, nun yang asalnya ada di ujung lidah itu bergerak ke tengah lidah, karena huruf shin keluarnya di tengah lidah ya. Min syarri, baik. Yang kedua, dengan ikhfa itu kan definisinya tadi ya, arin anit tasdidi, tidak ada unsur tasdid. Kalau tasdid itu nanti dia lebur ya, mish, nah itu kalau tasdid. Karena dia terbebas dari unsur tasdid, maka tidak boleh masuk ke huruf berikutnya ya. Baik. Nah, ma'a baqail ghannati, definisi ikhfa itu nanti disertai dengan menetapnya, kekalnya gunnah. Fil harfil awal, apakah yang dimaksud dengan harfil awal itu? Yaitu huruf yang pertama ini. Gitu ya. Atau fil harfil mukhfa, atau pada huruf yang diikhfakan. Ya huruf yang diikhfakannya kan ya huruf yang pertamanya ini kan, gitu ya. Ketika bertemu dengan huruf shinnya tadi, maka bunyinya jadi min syarri. Oke. Ma'a baqail ghunnati disertai dengan gunnah. Gunnah itu ditahan suaranya 2 harokat kemudian keluar dari hidung. Sengau ini ya. Jadi bunyinya harus sengau nih sahabat Al-Qur'an ya. Tidak boleh min syari, tidak min syari, ya, tapi sengau keluar dari hidung, min syari, ditahan 2 ketuk. Yuk kita hitung sama-sama, 1, 2. Satunya kita hitung di huruf nun, duanya kita hitung di sukun. Min syarri, yang ketiganya kita menghitung huruf sya ya. Baik. Jadi ditahan ini di huruf nun sukunnya, min syarri, tuh. Min Min kalau mau dicengkokkan begitu di ikhfanya, di gunahnya boleh, silakan ya. Min tuh, min syarri, min syarri, tuh. Min syarri, min syarri. Boleh silakan, karena gunah itu memang tempat yang paling pas selain mad untuk melagamkan bacaan Al-Qur'an ya, jadi silakan saja. Yang terpenting tepat, tidak boleh berlebihan, tidak min syarri ma khalaqa. Ini terlampau berlebihan. Terlalu giung ya karena kebanyakan gulanya gitu ya. Terlalu asin kalau masak kebanyakan garamnya kan gitu. Jadi cukup diharokat min syarril waswasil khannas. Tuh ya kan? Baik. Jadi proporsional lah ya, cukup gitu, 2 ketukan. Min syarri, tuh, coba teman-teman sambil ikuti saya ya. Min sya min sya min sya, tuh. Min sya min sya min sya. Bisa. Walaupun 2 ketuk, kita ayun-ayun juga tetap bisa ya. Jadi kadarnya pas, iramanya dapat, itu keren tuh teman-teman, ya. Jadi enggak banget kalau orang baca pakai irama gitu ya, tapi kadarnya tuh enggak pas ya. Mungkin bagi orang awam sih kedengeran, "Duh, menikmat," saking nikmatnya tidak jarang kita juga komen, "Allah Allah Allah, subhanallah, masya Allah," gitu. Apalagi kalau yang ngajinya itu, masih muda, tampan begitu ya kayak saya. Ya, udah gitu suaranya merdu banget gitu kan ya, wah itu biasanya tuh, subhanallah, masya Allah, gitu ya. Padahal salah satu adab ketika membaca Al-Qur'an, ketika mendengar Al-Qur'an itu ya, itu jangan banyak dikomentarin, ya. Ingat, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Senikmat apapun, sehebat apapun yang baca, diam. Ya. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka
dengarkanlah, wa ansitu, diam. Ya, la'allakum turhamun, niscaya kalian diberi rahmat. Nah, itu dia ya. Mmm, Salah seorang guru kita yang ternama di Indonesia, ya, guru bangsa, itu Kiai Haji Muammar, hafizahullah taala. Beliau pernah memberikan testimoni, ya. "Saya ini cukup heran," katanya, "ketika sekali waktu saya diundang oleh salah satu gereja katedral di Australia. Saya diminta untuk membacakan Al-Quran di dalam gereja," kata beliau, ya. Semuanya diam, khusyuk, khidmat, tunduk, seakan-akan mereka itu menikmati, ya kan? Seakan mereka itu meresapi, seakan-akan mereka itu begitu takzim kepada ayat-ayat Al-Quran. Diam, tidak ada yang bersuara sedikit pun. Senyap, bahkan suara handphone pun tidak ada yang berdering, gitu. Kira-kira kalaupun ada burung yang berkicau, itu pun juga dia tiba-tiba jadi senyap untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari Kiai Haji Muammar. Tapi apa yang terjadi katanya ketika saya baca Al-Quran di depan para santri ya, di depan ya, peserta majelis taklim, di depan peserta pengajian gitu kan, semuanya bersuara, berseloroh, berkomentar, berteriak, "Allahu Akbar, subhanallah." Walaupun memuji gitu ya. Tetapi kaidahnya, adabnya itu adalah, "Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dengarlah dan diamlah. Gitu ya. Jadi teman-teman, walaupun ada yang membacanya keren, iramanya merdu, suaranya dahsyat gitu kan ya. Itu cukup kita dengarkan, kita diam, lalu kita diam, kemudian insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya gitu ya. Baik, kembali lagi ke sini ya. Jadi jangan sampai kemudian, irama mengalahkan, kaidah tajwid. Min ditahan 2 ketukan ya, 2 harokat. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Tidak buru-buru, tidak min syarri, tidak min syarri, tidak juga terlalu lama. Min syarri. Itu jadi 3 ketuk tuh. Min syarri, kepanjangan, kelamaan. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya, ada lagi yang agak aneh ya. Teorinya mah 2 harokat katanya gitu, tapi ngitungnya jadi 3 ketukan katanya. Ada lagi yang begitu ya, bahkan dituliskan di bukunya seperti itu ada juga. Jangan jangan ya. Jadi kalau 2 harokat ajalah gitu ya. Nah, yang dihitungnya yang mana? Yang nun sukunnya itu, min gitu. Shin yang jangan dihitung ya. Maka setelah selesai ngitung 2 ketuk, baru ketukan berikutnya untuk huruf shin, gitu aja sederhananya ya. Jadi min syarri ma khalaq. Ya, baik. Jadi dengan demikian sahabat Al-Quran, huruf shinnya sudah kita bahas ya. Bagaimana makhraj daripada huruf shin, yaitu tengah lidah kita yang diangkat ke langit-langit. Nah, begini ya. Jadi min sya, sya, shi, shu. Tengah lidah diangkat ke langit-langit. Ketika tengah lidahnya naik ke arah langit-langit, maka aliran nafasnya itu dia terhambat dan pada akhirnya menyebar. Kan gini, tengah lidah itu kan dia rada bulat gitu ya, di dalam mulut itu ya, tengah lidahnya gitu. Maka si aliran nafas itu pada saat kita mengucapkan sya, itu dia terhambat oleh tengah lidah ini, sehingga ada yang menyebar ke atas, ada yang menyebar ke minggir. Gitu. Makanya dia punya sifat tafasyi. Jadi tafasyi itu menyebarnya nafas di dalam mulut kita gitu ya. Awas, di dalam mulut ya, bukan dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan menyebarnya habis makan, jengki ya, jering, jadi jangan jering-jering ya kalau makan jengki itu ya. Kalau di Jawa atau di Malaysia itu disebutnya jering ya, jering. Kalau di Sunda jengkol ya, ada orang Sunda mah punya istilah sendiri ati maung cenah gitu ya. Baik, kalau di Makassar, di Batam apa ya sebutannya ya? Oke, jadi, apa namanya, menyebar nafasnya di dalam mulut itu yang disebut dengan sifat tafasyi. Sya, shi, shu. Syana, syauna, syuna, syaina, syina, syashna. Dan huruf shin ketika dalam keadaan sukun, dia punya sifat rokhawah, mengalir suaranya ya. Syashna, syashna, ya. Syana, syauna, syuna, syaina, syina, syashna. Syushan, syani, syashna minal mushni. Tuh, ya. Mushni, tidak mushni, tidak juga musyni. Tuh ya. Baik.
Kalau yang hobinya mantul-mantulin huruf tuh, nggak tahu saya juga nggak ngerti ya. Huruf sin aja bisa mantul gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sinnya mantul, huruf h-nya mantul gitu ya. Nggak ngerti itu, ada aja yang hobinya kayak gitu tuh ya. Baik, jadi huruf shin tidak boleh memantul ketika dia dalam keadaan sukun ya. Oke, jadi musyrikin, nah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Tuh. Innamal musyrikuna najas. Tidak musyrikuna. Tidak innamal musyrikuna. Tidak diputus. Sampai diputus bunyinya juga ya. Tapi innamal musyrikuna najas. Tuh, ya kan? Baik. Jadi kembali lagi sih. Min syarri ma khalaqa. Ma khalaqa. Ya. Min syarri. Ingat dua ketukan. Min syarri ma khalaqa. Ya, baik. Kita bahas sekarang syarri ma khalaq ya. Oke, syarri. Oke, ada yang bertanya juga di VT saya itu ya. Kalau ro bertanda tasydid, terus dia berharokat kasrah, dia dibaca tebal kah tipis? Coba saya cek respon dulu ya. Saya cek respon dulu ke teman-teman, ya, karena saya sudah membahas tentang huruf ro berkali-kali ya. Kalau huruf ro bertanda tasydid ini, ya, ini ingat ada tasydidnya loh. Ingat ada tasydidnya ya. Berharokat kasrah. Ro bertanda tasydid, kemudian berharokat kasrah. Dia tafkhimkah atau tarkik? Tolong dijawab ya. Dia tafkhim atau tarkik? Ingat loh, ada tasydidnya loh, ya kan? Ro bertanda tasydid, berharokat kasrah. Dia dibaca tebal atau tipis? Nah, boleh jawab tebal tipis atau tafkhim tarkik, boleh silakan. Ya, suka-suka sahabat Al-Quran ya, mau pilih tebal tipis boleh atau tafkhim tarkik boleh silakan ya. Ayo, coba hati-hati ini ya. Huruf ro-nya ada tasydid loh. Huruf ro-nya ada tasydid. Biasanya kalau saya sebut tasydid nih, jadi suka pada goyang ya. Oke, coba kita lihat ya. Ya, oh ada lagi yang menjawab ya. Itu tebal karena sebelumnya fathah. Oh, sebelumnya fathah nih ya. Oke, sebelumnya ada oke coba ini jawabannya macam-macam nih ya. Bang Ray tipis, Imadaca tipis, Haslinda tipis, Nuryatiyati tebal. Oke, Sri Wahyuningsi tipis, Rani tipis, Endit tipis, Haslinda tarkik ya, Bang Ray tarkik, Umi Hanik tipus. Allah, tipus pula. Saking buyeng milihnya sampai tipus ya. Oh itu tipes Ustaz ya, tipus. Oke ya. Kustriyah tarkik, Memuste tarkik, Iimju tarkik, Bu Endang tebal ya. Sudah ada 2 orang jawab tebal ya. Sutriyah tipis, Hasanah Ramli tebal Ustaz. Sebab huruf sebelumnya ada huruf fathah. Nah, itu dia ya. Netnirat tafkhim, ya tebal juga berarti. Sudah ada 4 orang yang menjawab tafkhim. Selainnya tadi tipis ya, oke. Yati tipis, Bunda Lola tebal ya. Kemudian Mariak Mariakiki.shop ya tipis ya. Majida Nasruddin tebal, Sunu Tarkik ya. Oke, kemudian Bunda Heni tebal, Nuryatiyati tebal, Bunda Amira tipis, Ibu Aden tebal, Anom tipis, Sutria tipis, Ati tebal. Sekarang sudah mulai seimbang nih ya, antara jawaban tipis dengan tebal ya, ke bawahnya banyak yang tebal juga ya. Oke, Sutria tipis, Ati tebal, Sriarini tebal, Siti Fatimah tipis, Wit Astari tebal, gitu ya. Oke, Umi Maki juga tebal, gitu ya, baik. Yang menjawab tebal tadi di antaranya karena sebelumnya ada fathah ya. Oke, baik. Bahkan ada juga yang terpengaruh. Awas loh, hati-hati di sini ada tasdid. Eee, Krud Akhiruddin, tipis boleh, tebal boleh. Ini moderat sekali ini ya, sahabat Krud Akhiruddin. Oke baik, kita bahas ya sahabat Al-Quran ya. Baik, huruf ro itu sebetulnya kalau dalam kaidah ilmu tajwid itu ada 8 kaidahnya. Ya dalam buku-buku ilmu tajwid biasanya disebutnya 8 ya, tapi saya ringkas menjadi 4 saja. Oke, kenapa saya ringkas menjadi 4? Ya biar lebih mudah ngingetnya gitu aja ya. Oke, apa saja yang 4 itu? Satu, huruf ro itu dibaca tebal.
Huruf ro itu dibaca tebal sahabat Al-Quran ya. Satu itu, maaf. Ah, ini dia ya. Huruf ro dibaca tebal. Oke. Satu itu kalau fathah atau domah. Saya pakai kode aja lah ya, biar mudah. Satu fathah atau domah. Ini. Jelas syari bukan fathah, bukan domah. Ya. Dia kasroh nih. Kira-kira kalau kasroh apa? Gitu. Yang kedua, dia sukun, ya. Roknya sukun, tapi sebelumnya itu fathah atau domah. Oke ya. Jadi, huruf roknya dibaca tebal kalau didahului oleh fathah itu jika roknya bagaimana? Jika roknya sukun. Nah, ini dia sahabat Al-Quran ya. Jadi tadi ada yang menjawab, dia tebal karena sebelumnya fathah. Gitu. Syarri. Oke. Karena dia sebelumnya fathah, maka dia dibaca tebal katanya. Oke, tapi ada syaratnya. Fathah atau domah ini menyebabkan huruf ro-nya tebal kalau ro-nya itu sukun. Kan di situ tasydid Ustaz. Ya, bukankah ro tasydid itu akhirnya ada ro sukun? Ya kan? Tapi di situ ro-nya berharokat kasroh. Nah, ini mohon dipertimbangkan, mohon dipertimbangkan. Oke, di antara ro sukun didahului oleh fathah atau domah itu juga adalah ketika di antara domah fathah dengan ro sukunnya itu baik ada mad maupun ada huruf sukun. Maksudnya gimana? Paham nggak ya? Saya, detilkan begini sahabat Al-Quran. Jadi di antara nih, kan ini kan ada fathah, domah, ada sukun. Jadi fathah dengan domahnya itu bisa, beriringan secara langsung atau di antara ro sukun dengan fathah dan domahnya itu ada huruf mad gitu, ya. Misalnya ada kalimat, apa ya, anharu. Nah, contohnya ada kalimat al-anharu. Ketika diwakaf pada kata al-anharu, ro-nya kan berubah menjadi sukun karena disukunkan. Sebelumnya ada anharu. Oke, saya tulis ya, anharu. Di mana nih saya nulisnya di sini? Nah, gitu ya. Pada kata anhar, misalkan kalimat tajri min tahtihal anharu. Bagaimana kalau berwakaf? Ro-nya tentu berubah menjadi sukun kan? Ketika wakaf, ro-nya menjadi sukun. Maka di sini ya, ada fathah. Nah, ini fathahnya bertemu dengan ro sukun. Tapi di tengahnya lihat ada alif. Anharu. Gitu. Maka dia pun dibaca menebal. Tajri min tahtihal anharu. Ro-nya dibaca menebal tuh ya. Atau bisa juga antara ro sukun dengan fathah dan domahnya itu adalah huruf sukun pula. Contohnya ya. Contohnya itu misalkan pada kalimat wal fajr ya. Misalnya contohnya ada kalimat wal fajri atau wal asri ya. Nah, misalkan ada kalimat wal fajri nih sini. Wal fajri. Ketika diwakaf kan ri-nya berubah jadi sukun kan? Sebelumnya ada fathah di sini nih, fathahnya wal fajri. Ri-nya disukun jadi sebelumnya ada fathah fa, di tengahnya ada jim sukun. Nah, ini juga ro-nya dibaca tebal nih sahabat Al-Quran. Wal fajr. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua ini ada 3 turunian tadi ya. Bisa ro sukun dan sebelumnya fathah atau doma, tidak ada pemisah. Bisa juga fathah, domah, sebelum ro sukun itu ada mad. Bisa juga fathah, domah, huruf sukun, baru ketemu ro sukun. Nah, gitu ya. Baik. Nah, kalau di syarri kira-kira masuk kategori yang mana? Masuk nggak kategori satu? Jelas tidak. Masuk nggak kategori kedua? Oke, coba coba cek respon. Masuk nggak di, kategori yang kedua kira-kira ya? Kalau kategori yang ketiga jelas tidak ya, kategori yang ketiga itu kalau diawali oleh hamzah wasol. Kalau kategori keempatnya diikuti oleh huruf, isti'la ya, baik. Jadi kira-kira pertanyaan saya masuk nggak kategori yang kedua? Coba dijawab.
Syarri masuk nggak kategori yang kedua nih ya? Oke, syarrinya masuk tidak dalam kategori yang kedua? Jika masuk dalam kategori yang kedua, maka tentu dia dibacanya tebal. Tapi pertanyaan saya tadi ya, tolong dijawab dulu nih. Ya untuk memastikan bahwa teman-teman ini paham ya, ketika saya menjelaskan. Ya karena kan nggak ketemu langsung ya. Kalau, apa namanya, kalau di kelas offline gitu, di training gitu kan ya, itu kita bisa langsung, jawab, ya kan, langsung dengar jawaban gitu ya. Oke, nah kalau sini makanya ditulis ya, oke. Masuk nggak dia ke dalam kategori yang kedua nih ya, min syarri ma khalaq, oke ya. Umumnya menjawab tidak, tapi ada yang menjawab masuk. Ada yang menjawab masuk, sekurang-kurangnya tadi ada 2 yang saya lihat ya. Oke, kalau masuk kenapa? Ada 3 orang tuh yang menjawab masuk. Kalau masuk kenapa? Ya. Inna a'tainakal kautsar. Kautsaru. Nah, kalau di situ dia dibaca tebal ya. Kenapa? Karena huruf oroknya disukunkan sebelumnya ada fathah. Al-Kautsaru. Inna a'tainakal kautsaru. Nah, gitu ya. Oke. Oke, karena ri mati sebelumnya ada harokat fathah. Oh, ri-nya dimatikan. Kalau ri-nya dimatikan ya. Kalau ri-nya dimatikan betul ya. Tapi coba kita lihat. Oke. Coba kita lihat ya. Kira-kira min syarrinya dimatikan nggak ya? Kira-kira, ro kasrohnya dimatikan nggak ya? Gitu ya. Oke, sebelumnya ada fathah dan huruf tebal sya. Huruf shin ini tebal atau tidak ya? Istilah bukan huruf shin ini. Huruf shin ini ternyata bukan istilah teman-teman ya. Jadi shin ini ya, shin itu dia bukan istilah, tapi dia punya sifatnya tafashi. Seakan-akan tebal tapi dia bukan tebal. Kalau yang dimaksud tebal itu, tebal tipis itu ya, kalau dimaksud dengan tebal, huruf tebal itu adalah huruf yang diangkat pangkal lidahnya. Nah, huruf shin itu bukan pangkal lidah yang diangkat, tapi tangkal lidah. Gitu. Dia tidak termasuk huruf tebal ya. Jadi tidak menebalkan ya. Oke. Baik, sahabat Al-Quran, saya jelaskan begini. Kalau memang teman-teman ini mewakofkan pada kata min syarri, kalau diwakof loh ya, kalau diwakof. Walaupun kagok juga ya. Min min syarri ma khalaq. Atau mungkin teman-teman diwasol ya dari qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarr. Ya. Kalau memang diwasol ya dan berwakof pada kata syarri, maka ri-nya kan berubah jadi sukun tuh, ya kan? Nah, kalau ri-nya berubah menjadi sukun, ya memang dia jadi tebal, ya kan? Jadi min syarri, syarrinya ini sekali lagi kalau diwasol dari awal surah, qul a'udzu birabbil falaq min syarru, maka dia dibacanya tebal. Tapi kalau diwasol dikata min syarri ma khalaq, syarrinya kan dia jadi kasroh. Nah, oleh karena kasroh, maka dia tidak masuk dalam kategori nomor 2. Makanya dia tipis tuh ya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Tidak syarru. Tidak juga di-combine gitu ya. Ketika ditasydidkan dia tebal, kemudian ketika dikasrohkan dia jadi tipis. Jadi min syarri min syarri ma min syarri ma khalaq. Itu agak susah juga gitu ya. Terlalu ribet lah, terlalu jelimet gitu ya. Jadi ri-nya dibaca tipis. Itu saja sederhananya sahabat Al-Quran ya. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Min syarri ma khalaq ya. Min syarri ma khalaq ya. Baik. Sekarang di 14 menit terakhir saya akan bacakan pertanyaan sahabat Al-Quran di kolom komentar ya. Oke, baik. Kita coba cek, iya, sahabat Santuy Santuy, iya ya. Baik, Ustadz tolong jelaskan sekali lagi kenapa dibaca tipis? Contoh yang dibahas. Pada kata min syarri tadi ya. Jadi pada kata min syarri, kenapa dia dibaca tipis? Nah, ini dia ya. Pada kata min syarri kenapa dia dibaca tipis? Karena huruf ro-nya berharokat kasroh. Gitu. Jadi dia tidak masuk ke dalam
Kategori yang pertama bukan fathah dan doma, tidak juga masuk kategori yang kedua ya. Fathah, doma, kemudian diikuti oleh huruf ro sukun atau ro-nya sukun, didahului oleh fathah dan doma. Nah, di sini ro-nya kasroh kan. Jadi tidak masuk ke dua kategori ini. Nah, oleh karena ro-nya kasroh, maka dia dibaca tarkik. Maka dia dibaca tipis. Nah, gitu ya teman-teman ya. Baik. Jadi syarri kenapa dia dibaca tipis? Karena ro-nya kasroh. Nah, itu dia sahabat kita yang tadi bertanya, minta diulang lagi kenapa dia dibacanya tipis. Nah, itu sahabat santuy ya. Baik. Siti Nurlaula, "Camplang ah teka kuping Ibu Diana." Nah, iya ya. Jadi camplang ya. Jadi ustadznya kayak, ngomong sendirian katanya begitu ya. Baik, nggak apa-apa, mohon dimaafkan nanti insyaallah kita improve lagi ya. Saya masih belajar nih gimana supaya bisa masuk semuanya ya. Oke. Sahabat Nurlina tadi silakan ya boleh, scroll dulu di bio saya, jangan lupa juga follow dulu nih ya supaya nanti nggak ketinggalan live-nya ya. Oke, nanti kita bisa bikin, online bareng-bareng juga ya. Sahabat Antin, maaf bagaimana cara mudah membedakan dengung dan tidaknya Ustadz? Oke. Bedanya dengung dengan tidak tuh bagaimana ya teman-teman ya? Kalau dengung itu, satu dia ditahan suaranya, ya, lama gitu ya. Mmm, yang kedua itu dia keluar dari rongga hidung nih. Jadi, sederhananya ginilah, kalau kita baca dengung itu, kerasa ada getaran di hidung kita gitu ya. Jadi, gitu ya. Coba aja dipegang hidungnya gitu ya. Min dia keras ada getaran gitu ya. Oke. Min syarri ma khalaq. Nah itu ya. Jadi tips untuk membedakan dengung dan tidaknya itu sederhana saja ya. Keluar dari rongga hidung ya. Baik. Oh, Ratna Gavino, video ada tadi Ibu Diana ya? Videonya ada tapi audionya nggak ada, heeh, nanti kita coba improve lagi ya. Baik, berikutnya Handa Khan, ya. Ini daripada India, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Siti Nurlaula, alhamdulillah itu ada ibunya kelihatan. Ibunya tadi ada ya. Iis, boleh bertanya Ustadz? Iya silakan. Sekarang sesi tanya jawab ya. Jadi kalau yang mau bertanya boleh dituliskan di kolom komen ya. Maaf, oh tadi sahabat Antin sudah ya. Oke, baik. Ya Bunda Laula, oke. Bunda Laula ya, Bunda Laula ya. Boleh 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 ya. Oke ya, yang jarang buka di sini nanti boleh, bisa juga ya. Makanya silakan scroll dulu di bio ya, biar biar kita bisa silaturahim. Oke, kemudian ada lagi kah? Iya, Hasanah Ramli betul ada grupnya ya. Nanti kita range waktunya kira-kira kapan begitu ya. Baik, siapa siapa ini? Heeh, siapa? Saya juga nggak tahu. Siapa ini katanya, saya juga nggak tahu siapa kamu. Live-nya mulai jam berapa Ustadz? Ya live-nya jam 5:30 pagi ya. Oke, live-nya jam 5:30 pagi kalau hari Senin, Kamis. Nah ini dia ya. Nah ini di bio juga, di bio saya paling bawah rasanya ya. Di bio saya paling bawah itu ada jadwal live ya, baik. Kemudian, siapa lagi ini ya? Sahabat Aslinda, izin pamit Ustaz, silakan yang mau beraktivitas semoga dimudahkan ya, dilancarkan urusan dan hasil ya. Wa hasil Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Nah, itu doa kita ya. Ustaz mau nanya, maaf, ro fathah, ro domah, dibunyikan besar sama dengan ro sukunnya? Iya, ro sukunnya kalau sebelumnya fathah atau domah. Jadi ro fathah domah atau ro sukun sebelumnya fathah domah itu sama tebalnya, betul ya, baik. Memuste, video sholawat dengan tajwid udah jadi belum Ustaz? Belum. Baru hari ini kita mau syuting. Baru hari ini kita mau buatkan videonya. Sabar ya, sabar ya. Video sholawat dengan tajwid. Nah, kemarin kita membahas ya, gimana sholawatnya itu dengan tajwid gitu ya. Jadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Nah, ini suaranya udah mulai serak. Nanti mudah-mudahan siang suaranya udah kembali normal dan bisa membuatkan VT ya. Buat yang biasa bersolawatan dan ingin mendapat panduan solawatnya yang cepat, nah insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa buatkan ya. Baik Nurlina, gigi seri saya jarang Ustadz. Jadi hampir hampir tidak beda pengucapan sin, fa, sa. Mohon penjelasan Ustadz. Gigi saya jarang Ustadz, gigi saya jarang. Jarang kelihatan atau jarang itu maksudnya, eee, seingat saya kalau jarang dalam bahasa Jawa ya, itu artinya, tidak rapat, giginya itu jarang atau gimana kalau nggak ada gigi serinya?
Itu ya. Kalau nggak ada gigi serinya nggak bisa ngegel daging ayam itu ya. Gimana kalau nggak ada gigi serinya atau gigi serinya jarang gitu ya. Jadinya agak susah pengucapan sin. Kalau sin itu, sasisu, sasisu. Huruf sin itu tidak harus nempel sih sebetulnya ujung lidahnya ya. Tidak harus nempel dengan, apa namanya, gigi serinya, jadi nggak ada masalah kalau huruf sin ya. Huruf sa, nah kalau huruf sa iya. Kalau huruf sa itu kan ujung lidahnya nempel ke gigi seri atas ya. Jadi kalau nggak ada gigi seri atasnya gimana? Nempelnya ke mana? Sa nempelnya ke gusi boleh, ya kan kalau nggak ada gigi seri atasnya ya. Tapi kalau ada, selagi masih ada walaupun jarang dia masih bisa dilakukan tuh ya. Ujung lidahnya nempel ke gigi seri walaupun jarang ya, maksudnya gigi serinya itu berjarak gitu ya, ya itu masih bisa diusahakan ya, gitu. Tapi kalau ternyata memang tidak ada, ya semampunya gitu ya. Jadi prinsipnya dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah itu semampunya gitu ya, termasuk juga dalam hal ini adalah ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau mampunya segitu sudah dicoba berulang kali ya, tapi terus saja berusaha mencoba itu yang paling penting gitu ya. Tapi kalau belum juga mencoba udah nyari dulu, "Ah, dah memang saya mah nggak bisa," gitu ya, ya mau gimana lagi. Nah itu udah nyerah namanya ya, tapi kalau terus berusaha insya Allah nggak ada masalah ya. Baik. Sahabat yang Sumina, kalau dengung berapa ketukan? Nah, dengung itu 2 ketuk. Yang diketuknya itu adalah huruf sukunnya. Jadi kalau tadi contohnya min syari ya, min nah gitu ya. Min sya min sya tuh ya. Jadi sya-nya itu udah huruf yang berikutnya kan. Jadi dia sya-nya itu pada ketukan yang berikutnya. Yang ditahan itu di huruf nunnya. Mi tuh. Mi Misya, tuh, kan. Baik, jadi 2 ketuk saja. Sahabat Arim Ustaz mau tanya, surat Fussilat ayat 44 itu dibacanya gimana? Ya, Fussilat 44 itu ya. Fussilat 44 itu kan ada, hamzah istifham ya, dengan hamzah qata' pada kalimat a'jamiyun ya. Hamzah istifham kalau bertemu dengan hamzah qata' pada kata yang berbeda, ya jelas berbeda kata ya. Hamzah istifham itu kan dia satu kata yang bermakna apakah. A'jamiyun ya itu, satu kata a'jamiyun ajam yang diawali huruf kata, huruf hamzah, hamzahnya hamzah qata' ya. Maka 2 huruf hamzah ini, huruf hamzah yang keduanya itu biasanya kalau 2 huruf hamzah yang bertemu, di mana hamzah yang keduanya itu sukun, oke saya tuliskan sajalah ya, biar bisa dipahami oleh sahabat kita yang lain. Oke, ya sebentar, mana nih ya? Ya, kita coba tuliskan ya. Ada kalimat a'jamiyun pada surat Fussilat ayat yang ke-44. Oke ya, baik. Nah, ini ada kata a'jamiyun atau biasanya kalau di Mushaf Madinah begini tulisannya nih, ya. Nah gitu, biasanya tulisannya begini nih ya. Tulisannya mudah-mudahan cukup jelas ya, a'jamiyun, ya. Nah, hamzah yang pertama ini sahabat Al-Qur'an inilah yang disebut dengan hamzah istifham, ya. Nah, nanti di mad farqi juga sama ini ya, suka pernah ada yang bertanya juga di saya di VT ya, terkait dengan mad farqi ya. Nah, mad farqi itu adalah hamzah istifham bertemu dengan lafzul jalalah atau hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal pada kalimat berikutnya ya. Jadi mad farqi termasuk di sini ya, itu kaitannya dengan hamzah istifham. Nah, hamzah istifham bertemu dengan hamzah qata pada kalimat a'jamiyun. Nah, ini bagaimana cara membacanya ya? Baik. Biasanya kalau hamzah yang keduanya sukun, itu dia diganti dengan, apa namanya, badal, mad badal ya. Tapi kalau di sini dua-duanya sama-sama berharokat, ya. Dua-duanya berharokat ini berarti dia, masuknya mislen kabir, ya, masuknya mislen kabir. Nah, bagaimanakah cara membacanya? Hamzah yang keduanya ini ditashil namanya. Tashil itu artinya memudahkan, karena ternyata
Orang Arab itu nggak mudah menyebut kata AA itu. Beda dengan kamu ya, orang Bandung gitu ya. Kalau orang Bandung, orang Sunda secara umum bilang AA tuh biasa aja. Mereka mana tuh AA teh, kan itu biasa kita mah gitu ya. AA, Neng gitu biasa ya. Tapi ternyata orang Arab kalau menyebut kata AA itu tidak mudah. Maka dia ditashil prosesnya itu ya. Ini ditashil namanya. Gitu ya. Tashil itu secara bahasa artinya memudahkan. Bagaimana cara membacanya? Hamzah yang keduanya itu, gitu ya. Itu di antara, baina-baina, antara sifat hamzah dan juga alif. Hamzah itu dia ditekan, syiddah tadi, alif itu dia lembut, ya agak memanjang gitu kan. Maka bunyinya menjadi a'jamiyun. Seakan-akan, agak-agaknya seperti bunyi aha. Gitu ya. Seperti aha, aha, kalau kita punya ide gitu kan, aha, ketemu idenya gitu ya. Tapi bukan aha juga sebetulnya ya, tapi, baina-baina, antara hamzah dengan alif. Makanya dia bunyinya jadi gini, jamiyun, bukan huruf H, ya bukan jamiyun, tetapi huruf hamzah yang lembut gitu ya, jamiyun, kayak gitu ya, seakan-akan, kita kan suka kalau orang manja kan gitu ya, suka, gitu ya. Anak kita kalau lagi ogo gitu ya kan, kalau lagi ogrin, kalau lagi manja gitu kan dia suka, kan gitu ya, suka begitu ya, gitu ya. Nah, tapi ini agak ditekan karena, karakter hamzah itu kan ditekan. Jamiyun, jamiyun. Nah, itu dia ya sahabat Arumi ya. Sahabat Arumi, salam juga untuk abangnya ya, Abang Mustafa seingat saya, Mustafa Al-Betawi, gitu ya. Baik, jamiyun. Baik, satu lagi pertanyaan dari Dahlia aja. Laqad jaa'a dalam, kodenya, qalqalah apa dibaca laqad jaa'a? Oke ya. Kata laqad dengan jaa'a. Oke, saya tuliskan di sini ya sahabat Al-Quran ya. Ada kata laqad, gitu ya. Ada kata laqad dengan kata jaa'a. Oke, yang a'jamiyun saya hapus ya. Oke, kata laqad jaa'a, ih, subhanallah. Ya, kata laqad jaa'a ini ada huruf dal, oke, dengan huruf jim dia bertemu. Huruf dal itu makhrajnya di mana? Jim makhrajnya di mana? Huruf dal itu ujung lidah kita bertemu dengan gusi atas. Kode, kode, kode. Ujung lidah dengan gusi. Ini di sini nih, teman-teman ya. Ya, ujung lidahnya dengan gusi. Di sini nih. Ya, baik. Ujung lidahnya dengan gusi. Gitu ya. Jadi laqad, laqad. Huruf jimnya itu tengah lidah. Tengah lidah yang diangkat ke langit-langit ja. Ujung lidah ke gusi dengan tengah lidah ke tengah langit-langit jelas jauh tempatnya. Makanya di sini tidak berlaku idgham. Jadi tidak laqad jaa tapi laqad jaa. Wallahu alam kalau dalam riwayat yang lain seperti apa, ya saya belum tahu. Tapi kalau dalam riwayat kita, Hafs an Asim itu dia wajibul idhar. Ya. Jadi idharnya qalqalah di sini. Qalqalah dan idhar. Jadi bacanya laqad jaa, laqad jaa. Itu dia ya. Baik. Demikian sahabat Al-Quran ya. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini membantu sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ya. Subhanallah masih banyak sekali pertanyaan, tapi waktu kita terbatas, saya juga harus berbagi tugas yang lain ya, dan teman-teman juga tentu punya aktivitas ya. Oke, saya juga lagi mempertimbangkan ya, mungkin di jam kerja juga mungkin sebagian ibu-ibu kalau jam 10 sampai jam 12 itu mungkin ada waktu senggang ya, masak udah beres, anak-anak udah di sekolah, suami udah kerja gitu kan ya. Di rumah udah selesai semuanya, mungkin apa namanya, tidak ada aktivitas. Mungkin nanti kita bisa atur ya jam 10 juga mudah-mudahan bisa live, tapi wallahu alam kapan waktu ya. Saya belum, lagi ngatur-ngatur jadwalnya juga ini ya, subhanallah ya. Baik, tapi yang jelas saya doakan mudah-mudahan sahabat Al-Quran semuanya sehat walafiat dan pastikan terus bersemangat karena Al-Quran semangatku. Ingat, siapapun bisa baca Al-Quran bersama Ambiya Bupatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah ya.
Baik teman-teman, jangan lupa follow supaya tidak ketinggalan live-nya, ini jadwal live-nya. Dan jangan lupa juga berbagi info dengan sahabat kita yang lain ya, untuk belajar bersama melalui VT saya dan juga ikut live dengan saya. Ingat, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terbantu. Mungkin hari ini baru sekian yang bergabung karena mereka belum banyak yang tahu, gitu ya. Kapan kita live, gitu ya. Insya Allah, kalau teman-teman merasakan ini bermanfaat, tolong berbagi juga dengan yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi semakin banyak tahu, semakin banyak yang terbantu, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi jariah buat kamu semuanya. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman khususnya buat yang berbagi pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran nih kepada sahabat Amma yang sudah kirim-kirimnya ya. Ada ada Yayuk, ada Netinira, ada Cevi, ada Dian Rafli, ada Imju, ada Bella Ernita, ada Valdi Marlis ya, Dahlia Aja, Nita Hasan, Yati, Nur Hasanah, YTTA Haryati, Ngaji Diri. Subhanallah luar biasa ya. Santuy Ah, Momoftu ya, kemudian sahabat Kiswati. Terima kasih juga buat kamu yang sudah bergabung semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah, aktivitasnya lancar, hasil insya Allah sehat semuanya, keluarga juga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Terima kasih, insyaallah kita jumpa lagi esok hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.